Halo teman-teman semua, hari ini kita kembali lagi di Inspirasi Bakulan bersama saya Anthony. Hari ini kita akan mencari inspirasi baru teman-teman. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber kita, boleh diperkenalkan Pak namanya? Nama saya Pak Misnan. Pak Misnan. Pak Misnan ini sendiri, dia memiliki usaha di bidang kuliner, khususnya di persambalan ya teman-teman. Kalian semua kan pasti suka ya makan segala sesuatu itu pakai sambal, apalagi orang Indonesia kalau nggak ada sambal pasti kurang, pasti ada yang kurang. Nah, kita mau tanya-tanya seputar usaha sambal ini bagaimana. Jadi pertama Pak Misnan, kenapa kok terpikir untuk membuat usaha? Oh gitu, jadi ceritanya gini. Dulu waktu itu kan saya juga sibuk kerja, istri juga sibuk kerja. Jadi di rumah itu enggak pernah masak gitu. Hanya masak apa ya biar kita makan di rumah yang simple. Hanya istri suka bawain beli sambal. Ya ada di Surabaya kan banyak pedagang-pedagang sambal ya, dari sambal-sambal yang ternama sampai sambal yang biasa. Jadi tak cobain kok rasanya gini-gini. Mungkin saya bisa ini kalau bikin sendiri gitu. Nah, akhirnya saya nyoba bikin-bikin. Terus tak cobain ke teman-teman, ke tetangga gimana rasanya. Kurangnya apa. Nah, kebetulan dapat respon dari teman juga tetangga. Oh, nggak apa-apa ini kalau buat jualan bisa ini. Lah kebetulan kan sekarang pandemi corona ya. Nah, pekerjaan saya dulu kan bengkel. Nah, bengkel freelance. Begitu di pekerjaan saya sepi, akhirnya saya sempatkan ke sambal, tak bikin, tak jual ke teman-teman aja dulu awalnya. Begitu saya nyoba bikin kemasannya gimana caranya biar menarik. Saya bikin desain labelnya apa, akhirnya saya jual ke pasaran, ternyata di pasaran diterima. Sampai akhirnya saya ngurus perizinan apa, kan ini perizinan dari PRD-nya kan sudah terbit ada di sini. Begitu itu saya langsung masuk ke pasar-pasar, terutama daerah oleh-oleh Kenjeran sini nih dan Sukolilo itu banyak yang respon. Ya saya tekunin, terus akhirnya saya merambah ke online, nggak apa. Ya, sekarang lumayan berjalan. Iya, bentuk packagingnya kalau kita lihat ya juga bagus ya teman-teman ya. Ini terlihat matang gitu ya, dibandingkan usaha-usaha sambal yang lain ya. Pak Mimang, ini saya mau tanya. Dulu tuh sebelumnya Pak Mimang kan bekerja di bengkel. Itu sebagai pengusaha atau karyawannya Pak? Dulu saya karyawan. Karyawan, itu bengkel apa Pak? Cuma saya kan dulu di bengkel-bengkel truk ya, kadang-kadang di alat-alat berat gitu. Cuma saya kadang-kadang kalau pas ada trouble truk di luar kota, sore baru nyampe rumah, malam diteleponnya ada truk rusak ini daerah Semarang, terpaksa harus berangkat. Jadi dari Surabaya sampai Semarang Semarang ya, sampai ke Jakarta juga. Kalau ada truk rusak langsung berangkat. Kan ditugaskan dari perusahaan. Luar biasa, tapi sekarang sudah sehari saya nekunin ini. Karena lebih menghasilkan. Ya satu mungkin istilahnya saya punya apa ya, pengen cita-citanya gini, usaha saya pengen maju. Jadi tak tekunin, walaupun gimana pun hasilnya pengen saya tekunin, karena saya kerja di jalan itu saya rasa udah capek gitu. Keluarga juga nggak terpantau, anak juga nggak terpantau kan gitu. Usia berapa sekarang Pak? Usia 40. Usia 40. Waktu dulu jadi tukang servis itu tuh berapa lama Pak? Dari umur berapa? Dari umur 17 tahun. 17 tahun, 23 tahun ya Pak ya menekuni bidang itu. Kok bisa terpikir untuk usaha sambal ya teman-teman ya? Ya itu tadi. Sungguh luar biasa. Karena istri juga sibuk kerja. Saya sibuk kerja, akhirnya di rumah jarang masak, sampai gas yang 3 kilo itu habisnya berbulan-bulan nggak habis-habis. Jadi beli terus. Dan kebetulan kalau waktu beli itu suka konsumsi berbagai jenis sambal dari merek lain. Akhirnya sampai terwujud bikin berapa rasa nih? 5 rasa ya teman-teman. Sekarang baru 4 rasa ya. 4 rasa. Ini bisa dijelasin Pak rasa apa aja? Yang ini rasa bajak. Sambal bajak itu jadi ceritanya kan kayak apa ya, istilahnya dominannya kan ada terasi. Oh, sambal bajak. Sambal bajak. Nah, ini sambal teri. Oh, ini variannya isian teri ya, yang warna kuning ini. Jadi ada terinya juga di dalamnya? Ada terinya. Harganya berapa Pak kalau boleh tahu? Harganya rata-rata semua varian itu 10.000. Oh, 10.000. Oke. 10.000. Dan yang ini yang biru ini sambal cumi.
Sambal cumi, nah variannya di dalamnya juga ada cuminya ini. Ada cuminya. Ya. Cuma ini yang merah ini sambal bawang ini. Sambal bawang. Nah, sambal bawang ini mungkin bisa dimakan dengan gorengan atau cemilan lain itu bisa. Masuk semua ya, Masuk Pak, semua. Ya? Kalau yang kayak gini bisa jadi lauk ya. Iya, bisa jadi lauk langsung, bisa tambah dengan sayuran apa bisa. Yang cumi, ikan asin ini langsung bisa jadi lauk teman-teman. Jadi buat anak-anak kosan kalau misalnya Itu lebih praktis. lapar bisa beli ini aja cuma 10.000 loh. Bayangin ya teman-teman, bentuknya sebagus ini, harganya cuma 10 ribuan. Nah Pak Mimang, saya mau tanya, ini kenapa terinspirasi namanya itu Mimang? Jadi memang itu gini ya, kan memang itu kalau kata bahasa Jawa itu kan akar. Akar pohon ya, Pak? Iya, akar pohon. Oh. Nah, jadi kita mendirikan usaha itu kita harus punya pondasi. Kan akar itu sebagai pondasi. Bagaimana kita menciptakan pondasi yang kuat? Oh iya. Kan gitu. Iya. Masuk. Nah, jadi istilahnya kita orang mengawali usaha istilahnya suka dukanya kan barang nggak laku, dicibir orang. Nah, itu harus kuat mentalnya. Gitu. Jadi waktu awal-awal produksi ini banyak yang nggak suka gitu Pak? Ya sebagian ada ya yang nggak suka. Contoh kayak kita kan produk nggak dikenal ya, belum dikenal orang, kita nawarin ke toko, ini barang apa, produk apa, kok biasanya produk-produk yang ternama, kok ini aneh kan gitu. Iya. Jadi susah juga waktu awal-awal. Susah. Gitu. Sekarang sudah berapa lama Pak? Kalau tekun ini 1 tahun. 1 tahun ya Pak ya. Jadi buat teman-teman yang awalnya belum punya usaha, bapaknya ini dia buat usaha sambal ini juga dari nol ya teman-teman ya. Dari nol terus konsisten, dari akar itu terus bertumbuh ke atas. Jadi kalau orang kan kebanyakan kalau ngeliat pohon itu kan ngeliat daunnya, ngeliat batangnya yang seakan-akan besar, tapi buat apa kalau misalnya akarnya tidak kuat? Nah itu yang saya utamakan. Buat apa kalau akarnya tidak kuat? Ya kena angin pasti roboh ya teman-teman ya. Jadi memang semua itu harus dari akar. Akar yang kuat sudah pasti pohonnya akan sehat, buahnya akan nikmat ya Pak ya. Nah, terus saya bisa dijelasin ya Pak ya, bagaimana strategi pemasarannya bapaknya untuk memasarkan sambal ini Pak, di awal-awal itu sampai sekarang? Dulu kebetulan saya kan zamannya masih bujang ya, tahun 97, 96. Saya kan pernah jadi supir kanvas. Oh, kanvasi. Kanvasi kayak barang-barang produk punya perusahaan itu. Jadi di situ saya punya pengalaman tentang berjualan kanvas. Oh, oke. Tapi supirnya bukan salesnya. Tapi saya juga waktu itu kan sempat bantuin nyelesin apa kan gitu. Oh, jadi saya punya dasar dari di situ. Akhirnya saya nekat bikin produksi yang banyak. Saya datengin ke toko-toko door-to-door. Oh, jadi awal-awal langsung produksi banyak. Kalau orang kan biasanya made by order dulu, kalau ini bapaknya langsung. Cuma saya dengan keyakinan yang penting barang saya ini ibaratnya layak untuk dikonsumsi dan secara packaging juga ibaratnya masuk gitu, istilahnya layak untuk dijual gitu. Iya. Padahal awalnya juga PRT belum ada ya Pak ya? Waktu itu emang PRT belum ada. Oh. Tapi saya ibaratnya konsistennya gini, kita cari toko-toko yang mau. Tapi ada yang mau pada ada. Karena ada yang mengutamakan rasa ya. Iya. Pak ya? Oke. Jadi PRT itu tuh nggak usah kita bingungin di depan ya teman-teman jangan tapi dulu. bertahap. Ketika produk kita semakin membesar, baru perizinan itu semua kita beresi untuk supaya expand lebih besar lagi. Kebanyakan teman-teman kan pasti banyak pikiran untuk mulai usaha, kan banyak pikiran sehingga nggak jalan-jalan. Padahal usaha itu harus dimulai sesimpel mungkin dulu, baru nanti bertahap berkembang menjadi lebih profesional lagi kayak gini sekarang. Jadi awalnya canvassing berarti online gitu belum ya Pak ya? Untuk sekarang kebetulan tak coba ke online gitu ya. Ke online ternyata lebih meluas. Oh, lebih meluas. Lebih meluas. Malah sekarang saya nganvas itu jarang-jarang sekarang, jadi tak jadwal. 2 minggu sekali nganvas ke daerah mana, nanti 1 minggu ke depannya ke daerah mana gitu, tak jadwal. Nah sekarang kita yang
lagi rame itu di online-nya. Apa Pak? Pakai apa? Saya online-nya untuk sekarang ini pakai Shopee dulu. Shopee. Jadi manfaatin promo-promo gratis ongkir gitu. Soalnya kalau misalkan kita tak masukin semua online, kasihan reseller saya juga. Iya. Reseller juga kan banyak yang melalui online apa kan gitu. Jadi saya batasin. Gitu. Jadi nanti takut harganya bersaing ya antara produsen sama penjualnya bersaing, repot nanti. Kalau boleh tahu Pak, ini sudah masuk ke berapa toko? Untuk di Surabaya itu ada 70 toko. 70 toko, wah gila ya teman-teman. 1 tahun 70 toko, berarti kan canvassingnya dulu itu bagus belajar. Cuma ya itu di awalnya ya kita merasakan susah payahnya ya. Datang ditolak. Berarti itu semua sifatnya konsinyasi atau diputus? Pada waktu awal itu saya kan permodalan kan ya nggak ada ya hebatnya, pas-pasan. Jadi kita cari toko yang mau jual putus. Tapi saya konsisten dalam arti nanti 2 minggu sekali saya kunjungin. Kalau ada barang yang rusak saya retur. Oh gitu. Nah setelah berjalan ini saya pakai cara baru lagi. Jadi misalkan ngambil 2 lusin, yang 1 lusinnya bayar, yang 1 lusinnya nunggu jatuh tempo gitu sistemnya. 2 minggu gitu. 2 minggu. Wah hebat juga ya Pak ya. Dan itu semakin banyak toko yang berminat. Itu di Surabaya aja ada 70 ya teman-teman. Kalau di luar Surabaya Pak? Di luar Surabaya kayak Sidoarjo itu saya ambil yang di kota-kotanya aja ada sekitar 30. Wih 100 ya teman-teman ya, 100. Sidoarjo. Padahal rumahnya bapaknya daerah sini. Daerah Surabaya Timur ya teman-teman. Tapi canvassingnya sampai Sidoarjo, jadi itu cukup jauh, mungkin sekitar 30-40 km ya Pak ya. Canvassingnya, radiusnya itu. Wah luar biasa Pak. Pak ini sambal ini kalau dijual ke reseller itu, reseller biasanya jual harga berapaan? Kalau reseller gini, kan saya kan sengaja saya jual harga 10.000 rata-rata. Nah nanti reseller itu di situ dia akan main harga. Oh dia up lagi? Up lagi dari misalkan sambal cumi kan tidak mungkin orang jual 10.000 kan gitu. Iya. Ada yang jual 15, ada yang jual 17, tapi kalau dari saya semua rata-rata 10.000. Jadi nanti teman-teman kalau mau beli ke resellernya bapaknya ya, jangan ke bapaknya langsung ya. Nanti resellernya yang 100 itu mati semua. Dan toko-toko juga saya pernah itu, saya kan sering cek harga juga ya. Saya cek harga ada di toko Surabaya itu. Istri saya tak suruh beli. Jadi toko kan nggak tahu kalau itu istri saya kan gitu. Coba beli sambal produk kita sendiri berapa di toko. Dan dari kita itu harganya 10.000 kan. Beli yang sambal ini bajak ini yang nggak ada isian apa-apa ya, sambal biasa. Itu dia jual 20.000. 20.000 teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau jadi resellernya bapaknya ini bagus loh untungnya. Bisa 100% untungnya. Cuma kan istilahnya saya kan berpikirnya gini, ya nggak apa-apa, berarti dia percaya dengan barang kita, produk kita kan gitu. Dia bisa ngejual dengan harga tinggi, nggak apa-apa, sah-sah saja kan gitu. Karena memang produknya bagus ya Pak ya. Kalau produknya jelek, dijual berapapun ya juga nggak akan laku. Karena produknya bagus, dijual harga 2 kali lipat pun orang masih beli. Dan kebetulan itu sambal cumi, itu lauk Pak. Bukan sekedar sampingan ya, bukan sekedar sambal, tapi lauk juga bisa dipakai. Bahkan ini produknya cumi itu pesat ya. Pesatnya gini, saya sehari itu produksi misalkan minimnya 100 botol sehari ini. 100 botol sehari 100 botol. Itu besok itu sudah kita harus bikin lagi. Oh gitu, hebat ya Pak. Soalnya saya juga berpikirnya jangan sampai stok ini kehabisan. Kalau stok habis terus ada pelanggan minta barangnya kosong. Nanti takutnya kecewa gitu. Jadi jangan sampai habis kita langsung bikin gitu yang cumi ini. Itu cumi aja ya Pak ya? Cumi aja 100 kalau untuk ini yang teri juga hampir sama ya. Kalau yang produk ini bajak sama bawang ini agak nyantai gitu. Berarti kurang lebih ya, produksinya bisa 300 botolan per hari ya Pak ya? Iya, cuma kan kita berhubung tenaga kadang-kadang yang terbatas kan gitu. Oh jadi sementara ini masih dikerjakan sendiri? Masih tak kerjakan sendiri. Oke. Tapi ke depan mungkin ada penambahan karyawan? Iya, mudah-mudahan sih pinginnya seperti itu. Jadi sehari itu bisa 300 botol seperti ini ya Pak? Bisa. Berarti omset sehari bisa 3 juta? Kadang lebih.
Oh, bisa lebih dari 3 juta ya teman-teman. Makanya saya ke bakul botol ini ya, maaf ya, terkadang kalau pas botolnya habis yang warna gold, aduh saya bingung ini lari kemana ini. Wah, berarti bakul botol nanti harus nyetoknya banyak ya teman-teman. Harus nyetoknya banyak nih, khusus Karena buat saya terus bapaknya. terang, saya nggak mau pakai yang tutup warna-warni gitu. Oke, ciri khas ya Pak? Ciri khas. Ciri gitu. khas. Pokoknya 1 bulan saya tuh minimalnya 15. Wah. Minimal. Berarti 100 juta sebulan tembus teman-teman. Luar biasa Pak, memang luar biasa. Jadi ini sungguh menginspirasi ya teman-teman. Bagaimana dalam waktu 1 tahun kita bisa membuat usaha itu bisa beromset 100 juta sebulan hanya dalam waktu 1 tahun, asalkan kita konsisten dan selalu mau bekerja keras ya Pak ya. Selalu mau bekerja keras. Jadi memang sungguh luar biasa. Cuma nanti di kemudian hari semoga produk-produk lokal seperti ini semakin bertambah besar ya teman-teman, supaya nggak cuma pabrikan aja yang bisa membuat seperti ini, tapi home industry juga bisa. Karena kan kalau yang di pabrik kan kita nggak tahu ya Pak ya, pengawetnya gimana atau gimana. Kalau kayak gini kan sudah pasti terjamin ya Pak ya, kebersihannya ya. Pak, ini saya mau tanya lagi, ini kan kalau untuk pengiriman ya biasanya sambal itu kan rentan sama bocor ya Pak ya. Betul. Buat teman-teman nanti yang mau jadi reseller ya, ini apakah sambal produk Bapak ini kalau dikirim ke luar kota nggak bakal bocor Pak? Sangat aman sekali karena Aman. kita pengiriman itu bukan 1 kali 2 kali, sudah sering ya. Sering. Bahkan keluar pulau kayak Kalimantan, ke Bengkulu, Jauh sampai ke sekali. Sumbawa, itu kita tidak ada yang pernah nemuin komplain yang bocor atau apa, tidak ada. Karena kita di dalam kemasan ini, dalamnya kan ada aluminium foil. Nah, aluminium foil itu udah pakai induksi. Oh, jadi dipanasin gitu ya Iya, teman-teman, sudah ceket. di toplesnya. Jadi istilahnya sangat kedap sekali. Kedap sekali. Jadi tidak mungkin ada kebocoran, walaupun tutup ini udah dibuka, dalam itu masih ada segernya lagi. Masih ada segel. Dan kita pada waktu pengiriman, kita biasa kita kemas pakai karton. Oh, Pakai karton, nah terus di lakban, lapet, aman, sudah tidak ada kebocoran. berarti kalau misalnya sampai seaman itu ya Pak, berarti kadaluarsanya juga lumayan lama ya? Untuk kadaluarsa saya ini kasih 6 bulan 6 bulan ya teman-teman, untuk kadaluarsa. kadaluarsanya. 6 bulan. Karena tadi minim bahan pengawet itu ya, atau mungkin nggak pakai ya Pak? Tidak pakai, soalnya kita sengaja pakainya nggak terlalu lama karena sebelumnya saya udah observasi. Observasinya kan gini, jadi misalkan saya bikin berapa botol, dari awal itu saya yang ini umur 1 minggu, Oh gitu. dan yang ini tak tulis umur 2 minggu, dan sampai saya umur 3 bulan waktu itu. Jadi ada penelitiannya ya? Ada. Nah, 1 minggu tak buka aman. Terus berikutnya saya buka lagi yang 2 minggu aman. Dan sampai yang 3 bulan itu aman, saya berani tak jual waktu itu. Oh, jadi nggak langsung asal-asalan jual ya Pak? ya? Enggak. Jadi observasi ketahanan produk dulu, terus istilahnya cara packing apa sampai serapi mungkin, sudah oke, sudah yakin baru kita jual waktu itu. Oke. Soalnya saya tidak mau di saat kita jual konsumen kecewanya karena bocor, kita pengiriman luar kota nyampe sana basi. Saya tidak mau, karena saya sebelumnya itu suka ngeliat di toko-toko online itu komen-komen pelanggan itu ada yang nyampe basi, ada yang ini basi. Nah, saya jangan sampai mengalami seperti itu. Makanya saya belajar dulu dari awal, serapih mungkin, sebuat mungkin produknya. Jadi untuk risetnya itu juga jangka panjang ya Jangka Pak? panjang. Nggak sekedar cepet-cepet ya teman-teman ya. Jadi kita ndak asal kita bikin langsung jual, ndak. Jadi memerlukan waktu perjuangan panjang juga ya, dari ketahanan, dari packaging, gimana biar nggak bocor. Iya. Awal saya itu pakai aluminium foil, kan ada yang kayak koin itu ya, aluminium foilnya. Tak cobain pakai setrika apa, oh nggak bisa ini. Kalau kita ngelihat di YouTube ada yang pakai setrika gini-gini, tapi nggak maksimal gitu. Oh loh. iya. Nggak maksimal, Jadi tetap bocor. ada alatnya khusus ya? Ada alatnya khusus. Nah, Itu saya mahal Pak? harganya waktu itu saya beli sekitar 2 jutaan. Oh ya lumayan itu. Yang barat Wirpak apa itu 2 jutaan itu. Tapi karena saya yakin untuk usaha, gimana pun saya beli gitu. Iya. Jadi biar alat itu kita ada gitu.
Jadi teman-teman kalau misalnya punya uang dari hasil usaha, itu diinvestasikan ke usahanya lagi. Bukan dibuat foya-foya ya teman-teman ya. Jadi kita hasilnya berapa, Iya. dapatnya berapa, kita kumpulkan untuk mengembangkan usahanya lagi. Iya. Gitu. Baik dari peralatan, istilahnya kebutuhan untuk usaha kita apa, kita pikirkan. Jangan sampai, oh udah laku, kita nyantai, hasilnya kita nikmatin. Iya, itu nggak bertahan lama. Tidak bertahan lama, tapi bagaimana caranya kita untuk mengembangkan usaha ini biar bisa berkembang. Kembang terus. Nah, karena orang usaha itu tidak mungkin dengan alat seperti ini aja, tidak mungkin. Harus ada yang lebih Pertambahan. maju, kan gitu. Penambahan apa, asetnya apa yang perlu kita pikirkan untuk peralatannya kan. Apalagi bisa sampai 9.000 botol teman-teman sebulan. Kalau nggak nambah alat, ya nanti ya apa cara memenuhi pesanan? Itu baru Surabaya Sidoarjo loh. Kalau kalian yang ada di Jakarta, ada di luar kota, luar pulau, Sulawesi, Kalimantan, kalau mau jadi reseller bisa produksi sampai berapa puluh ribu per bulan. Dulu saya kan waktu awal-awal masak itu pakai kompor biasa ya, kompor rumah tangga. Pakai kompor rumah tangga itu sampai 1 jam lebih kalau masak. Sampai 1 jam lebih. 1 Karena jam lebih. apinya kecil. Kecil. Dan kita waktu itu kan masaknya kan pakainya sistem timbang semua ya. Jadi misalkan cabai berapa kilo, bawang berapa kilo, komposisinya berapa kilo. Nah, jadi semuanya udah pakai takaran timbangan semua. Oh. Nah, kalau misalkan apinya nggak bisa memenuhi syarat, lama dan hasilnya juga nggak bagus gitu hasilnya. Oh iya. Hanya saya begitu ada uang dikit-dikit beli kompor yang agak besar. Oh. Biar ibaratnya produksinya agak cepet gitu, cari wajan yang besar. Kayak itu ya wajannya penjual-penjual nasi goreng yang besar Lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Kalau masak cumi ini minimal saya 20 kilo 20 kilo. Berarti minimal. bisa berapa botol tuh untuk sekali masak? Sekali masak cumi 20 kilo itu menjadi 150 botol 150 botol. Jadi sekali produksi langsung 150 botol. untuk cumi itu. Itu berapa jam itu Pak masaknya itu? Prosesnya yang lama itu proses kayak bersihin cabai yang meritili, Oh, nyuci. nyuci terus ngupas bawang. Apa yang lama sih itu. Tapi kalau sudah mulai masak cepat gitu. Mulai masak cepat. Paling ya antara misalkan kita mulai pagi jam 8, jam 3 sore selesai. Jam 8 mulai masak, jam 3 selesai. Selesai. Nah, terus habis itu istirahat bentar, nunggu dingin. Malam kita kerjakan lagi, makingin, masangin label apa, sampai jam 9 malam itu baru selesai. Ya, jadi kurang lebih seharian ya Pak? Seharian. Untuk produksi 300 botol sekitar segituan. Luar biasa, luar biasa. Pak, ini sebelum kita selesai, mungkin Bapak punya pesan atau apa yang mau dikomunikasikan kepada para penonton kita yang bisa menginspirasi mereka, nggak harus anak-anak muda ya, tapi kadang-kadang ibu rumah tangga yang mau mulai usaha baru juga bisa nih. Sekarang gini, kan sekarang ini lagi musim wabah corona ya. Corona. Banyak yang kena PHK, banyak ibu pengangguran di rumah. Sekarang kita sudah bukan waktunya lagi kita memikirkan corona, gimana caranya kita cari uang. Bagaimana kita sebenarnya stres memikirkan corona. Yang penting kita tetap semangat. Ibaratnya untuk usaha, apapun bentuknya usaha, yang penting kita yakin, jangan sampai putus asa. Iya. Apapun ibaratnya ujiannya, cobanya orang usaha itu pasti ada. Tapi kita tetap harus semangat, gak usah ibaratnya takut gak laku ini, jangan. Selagi kita yakin pasti laku, apapun jualannya, yang penting ibaratnya yang layak untuk dikonsumsi dan ibaratnya layak untuk dijual di pasar, itu pasti laku. Jangan terlalu banyak mikir ya Pak. Jangan terlalu banyak mikir. Masih banyak kesempatan kok sekarang. Kalau kalian nggak bisa produksi, bisa kulaan ini. Terus jual lagi. Terutama untuk yang muda-muda, kan ibaratnya masih panjang jangkauannya ya ibaratnya. Jangan sampai ibaratnya bingung mencari pekerjaan, tapi ciptakan lapangan kerja sendiri. Ya. Bagaimana caranya kita untuk berwira swasta? Paling nggak di wilayah sekitar kita ya Pak ya. Contohnya kita mengawali usaha itu nggak usah yang ibaratnya harus mewah. Dari yang nol, kita tekunin, kita pelajarin bagaimana biar usaha kita bisa maju, itu aja. Jadi ibaratnya tetap semangat, jangan sampai ibaratnya putus asa untuk memikirkan cari uang. Sebenarnya masih banyak peluang-peluang untuk bisnis. Banyak ya, bahkan usaha sambel aja bisa jadi omset 100 juta sebulan. Bahkan usaha sambel awalnya orang itu ditanya, usaha apa? Jualan sambel.
kelihatannya sepele gitu. Karena bisa nyambil di rumah ya. Iya, semua orang bisa nyambil di rumah. Bisa nyambil. Tapi kita pikir lagi, setiap orang itu di rumah pasti ada air putih. Kenapa aqua atau istilahnya Air mineral kok laku gitu? Iya, iya. Itu semua orang rumah tangga pasti ada air putih di rumah. Iya. Kan gitu. Tapi kenapa kok semuanya laku? Nah, kita harus belajar dari itu juga bisa. Apalagi enak. Udah itu aja dari saya, pesannya tetap semangat untuk berwira swasta. Itu aja. Sungguh luar biasa. Jadi teman-teman yang nanti kalau mau beli reseller, nanti kita bantu untuk menjualkan produk ini ke teman-teman melalui akun media sosial dan Tokopedia kita. Nanti bisa langsung teman-teman beli atau jadi reseller di sana. Ya. Boleh. Ya. Oke, terima kasih ya. Ya.